Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu menghadapi situasinya dengan seseorang yang sering datang dan kemudian pergi. Yang membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasa heran sama orang tersebut. Tapi nggak bisa dipungkiri, kamu masih punya perasaan terhadap diri dia. Apapun yang terjadi antara diri kamu dengan diri dia ini seperti ada sebuah koneksi. Dan kita akan cek energi yang sesungguhnya orang yang sering datang dan juga pergi kepada diri sahabat kebahagiaan. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah tentang bacaan kartu tarot ini. Oke. Yang sering datang dan pergi. Bagaimana sesungguhnya hati dan perasaannya kepada sahabat kebahagiaan ya. Kita akan cek. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, baik secara emosional, perasaan, perbuatan, dan apa yang ada dalam diri dia. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama, yang sering datang dan kemudian pergi. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Three of Coin. Sebenarnya ya, yang dia rasa kepada sahabat kebahagiaan, orang ini memang tidak bisa dipungkiri ya, dia sebenarnya masih membutuhkan kamu. Maksud kedatangannya dia ingin segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hubungan ini. Namun orang ini tidak ada sebuah kekuatan untuk bisa meyakinkan bahwa ya, kita bisa melalui ini semua. Kita bisa belajar untuk lebih baik lagi. Orang ini memang sebenarnya ada sebuah keraguan dalam hubungan ini. Tapi dia takut kehilangan peluang. Dia takut pada akhirnya mungkin sahabat kebahagiaan justru melupakan orang tersebut. Dalam hati dan perasaannya ini masih terkoneksi terus sama kamu. Ada simbol tangan yang merebutkan sebuah pentacle, padahal dua pentacle di sini di bawahnya itu masih ada. Orang ini sebenarnya ya sahabat kebahagiaan, dia ingin merebutkan tentang siapa yang harus bisa menjadi pemenang dalam hubungan. Dalam artian ini adalah tentang ego. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan nggak mau nurutin diri dia bisa pergi begitu saja. Tapi setelah dia pergi, dia akan kembali. Karena dia nggak sanggup untuk kehilangan peluang ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Dan Three of Pentacle ini juga tentang sebuah proses juga ya sahabat kebahagiaan. Orang ini memang sebenarnya masih mau dan masih ingin ngejalin hubungan sama kamu. Karena nggak gampang ya untuk bisa ngelupain diri sahabat kebahagiaan. Kevin lihat di sini orang ini ya, kalau misalkan nggak ada hubungan nih sama kamu dalam kurun waktu yang sangat lama, dia sebenarnya nggak sanggup. Karena dalam dirinya dia itu ngerasa bahwa kita tuh sebenarnya masih bisa berproses loh. Kita masih tetap bisa ngejalin hubungan ini. Walaupun terkadang komunikasinya itu kayak kurang jelas. Tapi orang ini ngerasa bahwa ya pada akhirnya juga kamu akan nerima aku kembali. Meskipun aku untuk saat ini pergi.
tapi kamu pasti akan menerima aku kembali. Ini adalah sebuah keyakinan hati dia dan kepercayaan diri dia bahwa dia selalu tahu kalau misalkan datang itu selalu disambut sama sahabat kebahagiaan. Oke, dan ada kata di Hierophant. Di Hierophant ini tentang koneksi juga ya, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari hubungan ini memang ada sebuah janji yang ingin dia realisasikan kepada sahabat kebahagiaan. Ketika dia pergi dalam kurun waktu yang lama tanpa ada sebuah kabar dan kemudian dia datang lagi ke sahabat kebahagiaan, orang ini sebenarnya pengen merealisasikan janji itu. Yang kemarin-kemarin mungkin sempat terpatahkan ya janjinya. Dia ketika nggak ada sahabat kebahagiaan, dia ngerasain sebuah ketakutan. Ngerasain sebuah kekhawatiran. Dan pada akhirnya, rasa takut dan kekhawatiran ini membuat diri dia itu kembali lagi menjumpai kamu. Karena sebenarnya orang ini ya sahabat kebahagiaan, dia adalah tipikal orang yang takut akan karma. Dia sebenarnya tahu. Orang yang takut akan karma. Ketika dia pergi nih sahabat kebahagiaan, dalam kurun waktu yang sangat lama, dia mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat dirinya dia itu kayak ngerasa hidup sendiri, sepi. Dan kemudian dia ngerasain bahwa, oh ternyata memang aku nggak bisa hidup tanpa kamu di sini. Sehingga energinya di sini mendorong perasaannya dia untuk kembali sama kamu dan mencoba untuk merealisasikan janji-janji yang kemarin mungkin sempat terpatahkan. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu The Chariot. Oke, sahabat kebahagiaan. The Chariot ini tentang sebuah perjalanan ya. Meskipun berat hubungan ini, tapi dia berpesan bahwa ya apapun yang terjadi dalam hubungan ini termasuk tentang sisi kekeras kepalaan dan egoku yang terlalu besar. Aku tuh sebenarnya nggak bisa ngejalanin hidup ini nggak ada kamu. Karena kamu itu adalah orang yang selalu menopangku. Kamu adalah orang yang tahu betul tentang diriku itu siapa, aku itu kayak apa. Sehingga ketika melepasmu atau pergi dari kamu atau ghostingin kamu sekalipun, ada sesuatu hal yang tertinggal di dalam hatiku, yaitu kamu. Baik energi fisik kamu. Karena dia ngerasa ya sahabat kebahagiaan, sesulit apapun hubungan ini, dia kembali sama kamu karena dia tidak bisa membenci kamu. Orang ini memang tidak bisa membenci kamu. Makanya akan selalu hadir. Kalian mau berantem kayak apa nih, hebat kayak apa, dia akan selalu hadir. Dia tahu mana yang terbaik untuk hidupnya, mana yang tidak. Dan dia ngerasain bahwa sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang bisa menopang diri dia menuju hal-hal yang sifatnya adalah positif. Dia tahu bagaimana kamu itu merawat cinta, bagaimana kamu itu ngejalin sebuah hubungan. Dia sebenarnya tahu betul ketulusan kamu, kebaikan kamu. Tapi karena dia itu tipikal orang yang terkadang kurang begitu dewasa menyikapi banyak hal, sehingga ego dia yang dimunculkan adalah, ya aku akan ngilang. Tapi pada akhirnya dia kembali lagi karena dia tidak mampu. Oke, ada kartu Knight of Cup, sahabat kebahagiaan. Orang ini sebenarnya memang cinta kamu ya. Dan dia memang tipikal orang yang sebenarnya sulit untuk membencimu karena seorang kesatria cup, dia akan selalu membawa cup atau hati dan perasaannya kemanapun dia pergi. Dan hati ini adalah simbol dari perasaannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Meskipun berantem, meskipun kalian itu banyak sekali cekcok di situ, dia tiba-tiba ngilang, kurang jelas, nggak bisa memberikan sebuah kepastian kepada sahabat kebahagiaan. Tapi hatinya dia tidak bisa dibohongi bahwa orang ini sebenarnya masih tertarik sama kamu dan dia masih menginginkan perjalanan dalam hubungan ini.
Ada sesuatu hal yang dia pikirkan tentang sahabat kebahagiaan. Dia berpikir bahwa, kenapa kamu gak pernah ngikutin apa kemauanku? Ini yang dia pikirkan. Padahal yang namanya cinta itu bukan tentang mengikuti dan diikuti saja. Tapi bagaimana kalian saling menghargai satu sama lain. Kalau hubungannya nggak bisa saling menghargai satu sama lain, ya ujung-ujungnya adalah miskomunikasi. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan ada kartu Four of Wands. Ini simbolnya ada dua sosok di sini. Dia duduk di dalam sebuah perjamuan, mengindikasi bahwa orang ini nih sebenarnya sahabat kebahagiaan kalau misalkan diajak komunikasi, diajak ngobrol serius, dia mau. Kalau diajak ngobrol serius, dia mau untuk membahas apapun yang berkaitan dari hubungan ini. Hubungan ini butuh kepastian. Kalau misalkan nggak ada sebuah kepastian, kalian nggak duduk berhadap-hadapan ngobrol bareng, ya selamanya dia akan selalu bermain-main cinta semacam ini, datang dan pergi, on off. Sedangkan hati sahabat kebahagiaan itu memang membutuhkan kejelasan biar segala sesuatunya ini bisa dipercaya. Kalau berkaitan dari komponen cinta ya sahabat kebahagiaan, kenapa dia sering datang dan pergi? Sering seperti ini. Komponen cinta itu kan ada 3, gairah, keintiman, komitmen. Dan komitmen itu adalah penjaga, penstabil dari sebuah hubungan. Kalau dia sering datang dan pergi, ini artinya memang hubungan kalian tidak ada komitmen. Tidak ada sebuah kesepakatan untuk diobrolkan satu sama lain. Sehingga dia mudah sekali datang dan pergi seenak hatinya dia. Padahal dalam hatinya dia dan perasaannya dia menginginkan sebuah penyatuan hubungan ini. Karena di kartu Four of Wands ini simbol dari pernikahan juga. Orang ini sebenarnya pengen nikahin kamu, pengen bersama dengan kamu. Tapi mungkin karena banyak alasan, situasinya mungkin tentang statusnya sulit untuk bisa bersatu atau apa, sehingga terkadang dia kayak bermain cinta kepada kalian semua. Tapi orang ini sejatinya sih nggak bisa membenci kamu ya. Karena ada di kartu The Chariot dan kartu Knight of Cups, ini mengindikasi bahwa orang ini punya perasaan yang akan selalu dia bawa. Dia mau bersenang-senang dengan siapapun. Nggak bisa ngelupain kamu. Walaupun dalam kurun waktu yang lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau mungkin juga bertahun-tahun, ya pada akhirnya dia akan kekoneksi lagi sama kamu. Tapi belajar dari kisah orang ini ya, sobat kebahagiaan, jangan sampai kamu itu diperdaya sama diri dia. Kalau kamu suruh ngikutin dia terus, jangan mau. Jangan mau, dan jangan pernah mau kalau misalkan sebuah hubungan nggak ada sebuah kejelasan, sering datang dan pergi meninggalkan kamu, dan kamu masih ngikutin diri dia. Ini artinya sahabat kebahagiaan itu diperbudak oleh cinta. Kamu bisa melakukan apa saja demi dia. Dan di sini belajar dari seseorang yang tidak bisa membawa sebuah komitmen. Komitmen itu penting banget dalam sebuah hubungan biar kamu itu tidak merasa ditinggal. Karena komitmen itu penstabil. Jangan sampai dia itu kayak antara ada dan tiada. Oke, lalu untuk energi selanjutnya. Saat kebahagiaan, di saat kepergiannya dia yang gak ada komunikasi sama kamu, orang ini sebenarnya masih memperhatikan kamu loh. Dia masih mantau kamu. Karena bagaimanapun juga yang terjadi antara hubungan ini, dia itu ngerasain bahwa kau adalah cinta yang sulit aku lupakan. Keberadaannya dia sebenarnya masih ada. Dan dia sempat stalking diri sahabat kebahagiaan kalau misalnya saat ini dia nggak pernah hadir lagi sama kamu. Tapi sahabat kebahagiaan paham betul. Dia pasti akan kembali. Dan itu memang bentuk dari ketidakmampuannya dia untuk berkomitmen. Tapi dia nggak bisa membenci kamu.
dia memang orang yang keras kepala. Tapi kalau masalah hati, dia itu nggak akan pernah puas ngejalin hubungan dengan siapapun, dan pada akhirnya yang dia ingat itu kamu. Karena dia sempat stalkingin kamu loh di kartu Seven of Swords. Ini adalah energinya dia. Oke, soal kebagian ada kartu Three of Swords ya. Ya, Three of Swords ini tentang sebuah perasaan yang sebenarnya pengen disembuhkan. Orang ini nyaman sama sahabat kebagian karena sahabat kebagian itu bisa menyembuhkan segala sesuatunya yang berkaitan dari kekhawatiran. Kalau sama kamu, ini seolah-olah nih sahabat kebagian mungkin mengklaimnya gini, kamu datang sama aku kalau butuhnya doang. Ya itu memang yang terjadi. Ketika dia datang sama sahabat kebagian, dia pernah mengalami kekecewaan, ketidakberdayaan, penolakan, yang membuat diri dia tuh kembali sama kamu. Karena dia tuh pengen disembuhkan sama kamu. Sahabat kebagian seperti sebuah rumah bagi diri dia. Sehingga dia pergi dan dia tahu jalan pulang. Jalan pulangnya itu ke kamu. Ini adalah energi orang ini. Siapapun dia koneksinya sama sahabat kebahagiaan, dia akan selalu kembali. Dan yang mungkin yang sahabat kebahagiaan rasakan, kalau misalkan kamu sadar, dia datang itu ketika dia mau berkeluh kesah. Atau mungkin juga dia datang sama kamu kalau ada masalah. Ya, coba untuk menelaah lagi ya sahabat kebahagiaan di sini. Karena Kevin melihat di sini dia datang sama kamu itu bukan membawa sebuah kebahagiaan, tapi seolah-olah dia datang kayak bawa sampah gitu loh. Dan nanti sahabat kebahagiaan nerima keluh kesahnya dia. Ini adalah energinya dia. Oke, ada kartu Ace of Swords. Ya. Orang ini memang ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan datang nih sama sahabat kebahagiaan, perkataannya itu akan mencoba untuk berkata manis. Untuk meyakinkan kamu. Ini untuk menutupi rasa malunya. Dia sebenarnya tahu ya, yang dia lakukan itu salah kaprah. Ketika pergi meninggalkan kamu tidak ada kabar. Padahal hubungan kamu tuh sedekat ini loh. Dia sebenarnya malu untuk jujur mengutarakan segala sesuatunya yang sifatnya adalah kebenaran. Yang bisa dia lakukan ya mungkin bercerita tentang sesuatu hal yang membuat saat kebagian tuh kayak terhanyut lagi dengan godaan orang ini. Oke, sahabat kebagian, ada kartu King of Wands. Ya, dia adalah tipe orang yang pandai sekali untuk bisa merubah suasana ya. Yang tadinya sahabat kebagian kayak benci sama dia, kok tiba-tiba bisa berubah pikiran ya ketika dia datang. Apakah ini berkaitan dari magic dan lain sebagainya? Kevin lihat di sini sebenarnya nggak ada energi magic ya. Tapi orang ini memang pandai untuk bisa membuat hati kamu itu luluh. Dia pandai banget. Oke, ada kartu Three of Pentacle. Three of Pentacle-nya di sini ada dua ya. Ada kartu Three of Coin dan di sini Three of Pentacle, sama aja. Mengindikasi bahwa orang ini akan selalu menarik kamu untuk kembali. Dan dia memang perjalanan cintanya yang paling kuat adalah aku tidak bisa membenci kamu seutuhnya walaupun kesalahan yang terbesar ini yang aku perbuat. Tapi aku nggak bisa ngebenci kamu. Karena kamu adalah orang yang selalu menerima aku ketika aku butuh. Ya walaupun mungkin kamu ngerasain aku kayak manfaatin kamu saja, tapi aku butuh kamu. Dan terkadang aku datang di saat tidak tepat. Di saat mungkin saat kebahagiaan sudah mulai healing, melupakan diri dia, tapi kenapa dia datang lagi? Dan ini yang membuat saat kebahagiaan itu bingung tentang sikapnya dia. Tapi orang ini belum bisa membawa sebuah komitmen ya, sahabat kebahagiaan, atau kepastian. Dan perasaan cintanya dia yang sejujurnya itu seperti apa?
sejujurnya perasaannya dia. Ada kartu justice, sahabat kebahagiaan. Kalau ditelah lagi, dia itu sebenarnya orangnya baik ya. Dia ada tipikal orang yang pedulian kepada sesama. Tapi sifat justice-nya dia, keadilannya dia sama sahabat kebahagiaan seperti selalu dipertanyakan. Kenapa dia sama orang lain baik, tapi sama aku enggak ya? Apakah ada yang salah dengan aku? Mungkin sahabat kebahagiaan berpikir seperti itu. Di sini, dia itu selalu berbeda-beda menyikapi setiap orang yang dia temui. Ya, kepada sahabat kebahagiaan mungkin kayak berlawanan arah. Tapi sejatinya dirinya dia itu ngerasa bahwa kamu itu udah masuk ke kebutuhannya dia. Sehingga aku bisa ngasih hal yang lebih sama kamu kalau kamu butuh. Tapi kalau kamu nggak butuh sama aku, ya aku nggak akan memberikan. Ini adalah energinya dia. Ada kartu Knight of Swords, sahabat kebahagiaan. Si keras kepala ini yang terkadang kaku banget. Dia orangnya tuh punya pemikiran yang beda. Ya terkadang sahabat kebahagiaan sulit untuk menebak dia itu seperti apa, dia itu seperti apa. Tapi segala sesuatunya yang ada di dalam diri dia tidak bisa menahan gejolak batinnya ketika ngerasain bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang yang benar-benar bisa menerimanya. Dia paham, kamu itu bisa nerima kekurangannya dia, kebodohannya dia, dan Kevin lihat di sini ada energinya si pekok. Ini dia. Karena udah tahu disayang, udah tahu dicintai, tapi terkadang dia kayak kurang bisa bersyukur dan menerima kebaikan kamu. Tapi dia butuh. Kayak anak-anak gitu loh, kayak bocah. Kurang begitu dewasa. Dan orang ini memang butuh diberikan ketegasan dalam cinta. Kalau enggak, ya udah dia kayak orang pelin-pelan. Ini adalah energinya dia. Oke, saat pembagian ada kartu Five of Wands. Dalam permasalahan cinta ini, Kevin melihat ya, ada beberapa indikasi koneksi jiwa seperti hubungan karmic relationship. Ini juga muncul di sini. Kalau hubungan soulmate, hubungan sejati ataupun twin flame, itu pasti bisa memahami. Tapi orang ini nggak tahu kenapa itu selalu berlainan arah dengan kamu. Termasuk kebaikan kamu pun bisa dinilai buruk sama diri dia. Padahal dia tahu, sahabat kebahagiaan memperlakukan segala sesuatunya itu untuk dukung dia. Oke, sahabat kebahagiaan. Kevin belum melihat di sini ada energi kartu The Lover, kartu Cup yang mengindikasi tentang ketulusan hatinya dia. Meskipun dia sulit untuk membenci kamu, tapi ketulusan cinta hatinya dia memang kurang adanya sebuah persiapan. Karena dia memiliki perasaan lain kepada orang lain. Nggak tahu kenapa ini ada kaitannya, apakah ada kaitannya cintanya bersegi-segi atau enggak. Karena kayak melihat di sini dia datang dan pergi karena ada kekasih hati, ada orang lain juga yang dia pikirkan. Dan dia kurang bisa memberikan sebuah kejujuran kepada kamu. Ini ada energinya si pekok loh, sahabat kebahagiaan. Udah dikasih cinta, udah dikasih anggur, dia minta yang lain. Oke. Karena kejujuran hatinya dia itu sulit ya, sulit untuk bisa ditebak, sahabat kebahagiaan. Oke, Two of Wands. Orang ini selalu mempertimbangkan kamu nih. Walaupun dia selalu memperhatikan kamu, tapi dia selalu mempertimbangkan hubungan ini. The Star. Hubungan kamu memang mungkin
terpaut jarak ya, entah jarak usia, tempat tinggal, atau pola pikir yang berbeda. Ada kartu Two of Pentacle itu kan benar. Ada dua orang di sini yang ada dalam pikirannya dia. Ini Two of One, ini Two of Pentacle. Yang dipertimbangkan memang ada dua orang selain sahabat kebahagiaan ya. Dia sering datang dan pergi sama kamu memang karena ada orang lain. Indikasi paling kuatnya di situ. Sehingga dia kurang bisa memberikan sebuah ketulusan cinta sama kamu, dan dia datang sama kamu itu kalau ada butuhnya atau ada maunya. Pembacaan ini yang Kevin lihat, menurut Kevin negatif ya. Karena kurang ada sebuah ketulusan cinta, kurang ada energi penerimaan, dan apapun yang terjadi dalam koneksi yang sering datang dan pergi di sini, jika sahabat kebahagiaan itu mudah sekali mengiyakan diri dia, maka selamanya kamu akan diperbudak dalam kemelekatan cintanya. Karena dia tahu kelemahan kamu. Kamu itu orangnya itu, sahabat kebahagiaan itu orangnya itu mudah sekali memaafkan. Kamu orangnya itu nggak enak hatian. Dan jangan sampai sahabat kebahagiaan itu dimanfaatkan dari uang. Kalau misalkan kamu dimanfaatkan dari uang, waduh, udah dimanfaatkan dari hati, udah dimanfaatkan dari uang. Dan ini memang ada energinya si pekok ya, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari dia setia nggak sih? Jawabannya adalah nggak setia, karena dia sulit untuk berkomitmen. Ada orang lain juga yang dia pikirkan di sini. Oke, ini adalah energinya dia. Yang kurang lebihnya sahabat kebahagiaan harus bisa lebih jeli lagi ya. Masih ada 3 kartu lagi. Kevin cek ya, biar energinya itu mengerucut ke bawah. Oke. Tuh kan, di sini ada kartu Awakening atau Judgment, dan di sini ada kartu The Fool. Sahabat kebahagiaan, dia akan selalu bangkit untuk bisa menghubungi kamu lagi, untuk bertemu kamu lagi. Tapi yang dia bawa adalah kebodohan dan kecerobohannya dia, karena kartunya adalah The Fool. Artinya orang ini meskipun sering datang dan pergi, dia tidak bisa membenci kamu. Orang ini tidak pernah membawa sebuah ketulusan cinta kepada kamu, dan seakan-akan ini hanya bermain-main cinta kepada sahabat kebahagiaan. Bottom of deck-nya adalah Five of Swords. Sudahlah sahabat kebahagiaan, jika memang dia bukan yang terbaik untuk kamu, jangan dipaksakan. Karena terkadang orang ini memang pandai untuk bercerita, pandai untuk bisa menggugah hati kamu, karena dia tahu kelemahan kamu, bagaimana dia ini bisa merubah suasana yang tadinya kamu benci sama dia, tiba-tiba sayang sama orang tersebut. Dia tidak bisa membawakan sebuah ketulusan cinta, dan untuk saat ini, saatnya sahabat kebahagiaan kembali menjadi orang yang berpikir, kembali menjadi orang yang sadar. Dan kamu harus tahu tentang cinta. Cinta itu kalau misalkan energinya seperti ini, seperti bermain-main, tidak bisa membawa sebuah komitmen, lebih baik sahabat kebahagiaan jangan mudah terlena. Walaupun kamu punya perasaan yang kuat sama diri dia, tapi coba untuk ditahan. Karena yang namanya cinta, pada dasarnya memiliki 3 komponen yang sangat penting. Gairah, keintiman, komitmen. Jangan hanya membawa sebuah gairah dalam hubungan. Kalau misalkan cinta hanya membawa sebuah gairah dalam hubungan, bentuk energinya yang paling kuat itu adalah keinginan. Sehingga terkadang keinginan-keinginan ini membuat sahabat kebahagiaan itu kayak rela memberikan segala sesuatunya demi dia. Yang penting keinginan aku terpenuhi. Jangan sampai vibrasi cinta kamu itu berada di level force ya, keinginan, hasrat, atau sebuah kemelekatan. Ya lebih baik coba untuk menelaah lagi tentang hubungan ini bersama diri dia, biar sahabat kebahagiaan nggak salah langkah. Karena ini benar-benar energinya dia si pekok ya, sahabat kebahagiaan. Ya mungkin yang bingung apa sih pekok, ya sering Kevin sebutkan ya, itu adalah sebutan dari sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa orang ini tuh memang benar-benar yang aku cintai, yang aku sayangi, tapi nggak pernah peka. Makanya disebutnya si pekok yang aku cintai. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang muncul? Yang pertama di sini ada Capricorn, ada Taurus, ada Cancer, lalu di sini ada kartu Knight of Cup. Ini terkuatnya adalah energinya si Scorpio. Lalu di sini ada kartu Four of Wands, masuk ke energinya Aries. Lalu kita bertemu di kartu Seven of
Sword. Seven of Sword di sini paling kuat itu masuk ke energinya Aquarius, lalu kita bertemu di kartu Three of Sword, ini masuk ke energinya Libra. Dan selanjutnya di sini ada kartu Ace of Sword, ini paling kuat itu yang sering kasih janji-janji yang kadang-kadang nggak jelas ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah zodiak-zodiak berelemen udara untuk dia yang berelemen udara, Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu King of Wands, ini masuk ke energinya Sagittarius, ada kartu Three of Pentacles, masih sama energinya Capricorn. Lalu kita bertemu Justice miliknya Libra, ada kartu Queen of Swords miliknya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Five of Wands miliknya Leo, ada kartu The Wise One, ini masuk ke energinya Taurus. Selanjutnya ada kartu Two of Wands masuk energinya Aries, The Star ini Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Two of Pentacles, dia adalah Capricorn. Lalu ada kartu Awakening, ini masuk ke Scorpio, ada kartu The Fool miliknya Aquarius. Lalu Five of Swords, ini juga sama miliknya Aquarius. Yang paling sering timbul dia adalah yang berzodiak Aquarius ya. Kayaknya Aquarius menjadi peran utama untuk dia yang berzodiak Aquarius. Oke, untuk inisial nama. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Yang pertama ada huruf U, ada huruf R, ada huruf P, ada huruf V, ada huruf Y, ada huruf J, ada huruf W, ada huruf X, ada huruf M, ada huruf Q, ada huruf D, ada huruf F, ada huruf N, dan yang terakhir di sini ada huruf L. Ini adalah inisial nama yang paling kuat untuk tema pembacaan kita kali ini. Oke, mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Yang punya ide tema menarik, kalian komen aja di kolom komentar kalau energinya enak dibaca dan bisa Kevin baca, akan Kevin bacakan ya secara general. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak, Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.